Selamat berjumpa para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat kalimat nominal sentence dalam bentuk simple present tense secara mudah. Pada kalimat nominal sentence pada simple present tense, di mana rumus kalimatnya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari subjek atau pokok kalimat, kemudian to be. Sini ada 3 jenis to be dalam simple present tense, yaitu is, am, dan are. Kemudian terus predikatnya terdiri dari kata benda atau kata sifat. Kemudian sebelah kanan lagi kita tempatkan keterangan tempat atau object of place, dan paling akhir adalah keterangan waktu, kita sebut dengan time signal. Pada kalimat ini kita dapat menggunakan kata-kata yang kita sukai. Tentu harus sesuai dengan rumus kalimat yang kita gunakan, di mana pada predikat yang kita gunakan adalah kata benda atau kata sifat. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan sebuah kata sifat. Itu saya akan menggunakan kata sukses. Itu saya akan buat kalimat, itu kalimat positif atau kita sebut dengan kalimat berita. Kemudian saya pilih subjeknya Budi. Budi adalah orang tiga tunggal. Untuk orang tiga tunggal, maka to be-nya adalah is. Dan saya pakai kata sifat sini sukses. Budi is success. Kemudian tempatnya Jakarta, waktunya sekarang. Budi is success in Jakarta now. Budi sukses di Jakarta sekarang. Ini disebut dengan kalimat berita, atau kita kenal juga dengan kalimat positif. Kemudian kalau kita jadikan kalimat ini kalimat menyanggah, maka kita sebut dengan kalimat negatif. Kita memberikan sanggahan, maka jadilah dia kalimat negatif. Pada kalimat negatif, setelah to be, setelah is ini kita tambah saja dengan not. Budi is not. Oke, masukkan bagian yang lain dengan kata-kata yang sama, sukses in Jakarta now. Jadi Budi is not success in Jakarta now. Budi belum sukses di Jakarta sekarang. Pada prinsipnya kalimat pokok ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, kita cukup memindahkan to be is ini sebelum subjek. Jadi is Budi. Jadi kalau kita tempatkan to be sebelum subjek, maka jadilah dia kalimat tanya, is Budi. Sebagai berikut, coba saudara perhatikan, is Budi. Jadi is Budi. Masukkan yang lainnya, sukses in Jakarta. Kalimat tanya demikian, jawabannya hanya 2 saja, yes atau no. Yes, kata ganti daripada Budi adalah he. Yes, he is. Kalau jawabannya tidak, no, it is not. Maka kalimat tanya ini disebut dengan kalimat tanya yes no question, karena jawabannya hanya 2 saja, yes atau no. Kemudian para pengunjung sekalian, kita dapat membuat lebih banyak lagi kalimat tanya dengan menanyakan bagian-bagian daripada kalimat ini. Kita bisa menanyakan waktunya, saya menanyakan tempatnya, saya menanyakan keadaannya bagaimana, saya menanyakan siapa pelakunya. Untuk itu kita akan kerjakan bagaimana membuat kalimat tanya berikutnya dengan menggunakan kata-kata penanya. Untuk menanyakan waktu, kita akan menggunakan kata penanya when. Kita akan menggunakan kata penanya when. Kapankah? Jawabannya sekarang.
Kalau kita gunakan kata penanya when, maka kata no dalam kalimat ini harus kita hilangkan. Maka tinggallah nanti is Budi sukses in Jakarta. Maka kita masukkan is Budi sukses in Jakarta ke sini. When is Budi sukses in Jakarta? Kata keterangan waktu now tadi yang kita hilangkan sekarang muncul kembali menjadi jawaban, itu short answer atau jawaban singkat. Now, when is Budi sukses in Jakarta? Kapankah Budi sukses di Jakarta? Sekarang, now. Bila kita menanyakan in Jakarta, ini adalah tempat. Kalau menanyakan tempat, kita gunakan kata tanya where. Jadi kata penanyanya adalah where. Kita tempatkan sini where. Di manakah? Di Jakarta. Bila kita menggunakan kata where, maka kata in Jakarta kita hilangkan. Maka yang tinggal adalah is Budi sukses now. Kita masukkan is Budi sukses now kemarin. Is Budi sukses now. Where is Budi sukses now? Di manakah Budi sukses sekarang? Maka jawabannya Jakarta. Maka in Jakarta tadi kita hilangkan, sekarang kembali menjadi jawaban, itu short answer atau jawaban singkat. Where is Budi sukses now? Di manakah Budi sukses sekarang? Di Jakarta. Kemudian jika kita menanyakan sukses, berhasil, ini merupakan kata sifat. Untuk menanyakan keadaan ini kita menggunakan kata penanya how. Bagaimanakah kabarnya? How. Untuk itu kita tempatkan kata penanya how di sini. How. Bagaimanakah sukses? Bagaimanakah berhasil? Maka kata sukses kita hilangkan, maka tinggallah is Budi in Jakarta no. Is Budi in Jakarta ini kita tempatkan di sini. How is Budi in Jakarta no? Bagaimana keadaannya Budi di Jakarta sekarang? Jawabannya adalah sukses. Maka kata sukses yang kita hilangkan tadi kembali lagi menjadi jawaban singkat di sini. Success. How is Budi in Jakarta now? Bagaimana keadaan Budi Jakarta sekarang? Sukses, berhasil. Kemudian para pengunjung sekalian, begitu mudahnya kalimat ini kita buat dengan metode yang saya sajikan ini. Mudah-mudahan para pengunjung bisa memahaminya dengan mudah sekali. Kemudian kita menanyakan pokok kalimat Budi. Siapakah? Kalau kita menanyakan pokok kalimat siapakah, kita menggunakan kata penanya who. Untuk menanyakan pokok kalimat kita menggunakan kata penanya who. Kita tempatkan di sini kata penanya who. Kita bertanya dengan who, siapakah? Maka jawabannya Budi. Maka kata Budi ini harus kita hilangkan, maka tinggal lagi is success in Jakarta now. Maka is success in Jakarta now kita turunkan di sini. Maka jadilah dia who is success in Jakarta now? Siapakah yang berhasil di Jakarta sekarang? Maka jawabannya adalah Budi. Maka Budi yang tadinya kita hilangkan dalam kalimat sekarang muncul sebagai jawaban singkat atau short answer. Budi. Who is success in Jakarta now? Budi. Siapakah yang sukses di Jakarta sekarang? Jawabannya Budi. Demikianlah para pengunjung sekalian, cara membuat kalimat yang lebih mudah dengan menggunakan metode yang saya sajikan ini. Itu saudara sekalian dapat mengganti dari kata-kata yang ada ini dengan kata-kata yang saudara inginkan. Contohnya saya membuat sebuah kalimat yang baru. I am happy at home now. Saya bahagia di rumah sekarang. Jadi untuk kata I bunyinya the M. Kalau kita pakai you bunyinya A. You are very strong in the classroom now. Anda sangat kuat di dalam kelas sekarang. Ya, demikianlah caranya kita dapat mengganti-ganti kata-kata yang ada pada rumusan kalimat ini. Kemudian untuk membuat kalimat tanya to be yang kita gunakan tadi,
kita tempatkan terlebih dahulu sebelum subjek. Kemudian jadilah dia yes no question. Kemudian kita boleh menanyakan kembali seluruh bagian yang ada pada kalimat ini, tentunya dengan menggunakan kata penanya seperti ini. When is Budi success in Jakarta? Jawabannya now. What is Budi success now? Where is Budi success now? Jawabannya in Jakarta. How is Budi in Jakarta now? Jawabannya success. Who is success in Jakarta now? Jawabannya Budi. Demikianlah para pengunjung sekalian. Semoga materi yang saya sajikan ini dapat bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada pelajaran yang akan datang.